Salam Peletas, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Markus Demetrius dari PT Perkebunan Nusantara 13, yang mana hari ini saya akan membawakan secara singkat pengertian tentang leadership atau kepemimpinan, yang mana video ini bertujuan untuk tugas dalam program keikutsertaan saya di PLDP 3 yang diadakan oleh LPP Agro Nusantara. Baik, saya langsung masuk pada penjelasan yang akan saya bawa pada hari ini, yaitu tentang leadership dan kepemimpinan. Nah, dalam suatu organisasi atau kelompok atau dalam suatu badan usaha diperlukan seorang pemimpin yang kiranya dapat mengarahkan dan membantu anggota dalam mencapai tujuannya. Nah, selain terdapat dalam lingkup bisnis ada anggota, terdapat juga seorang pemimpin. Nah, kepemimpinan ini memegang peranan penting, dominan, krusial, dan kritikal yang terdapat dalam keseluruhan sebagai upaya peningkatan kinerja. Hal ini menyasar baik individu maupun organisasi yang membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola dan meningkatkan kemampuan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Nah, kepemimpinan itu dalam sebuah pengertian adalah sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola serta mengarahkan kelompok dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Artinya, seorang pemimpin dalam suatu organisasi yang mempunyai kemampuan dalam mengelola serta mengarahkan kelompok atau anggota-anggota yang di dalamnya yang bertujuan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Itu adalah pengertian daripada seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, namun ada pengertian lain daripada Paul Hersey dalam bukunya Institutional Leader. Itu adalah mengatakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi. Artinya di sini seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan itu harus mempengaruhi orang lain dan dapat menggerakkan orang lain. Nah, itu poin pentingnya, yaitu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Namun ada juga pengertian dari Dwight D. Eisenhower, yaitu kemampuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan mengajak orang lain agar mampu melakukannya. Nah, di sini ada pernyataan yang sama, yaitu bagaimana menggerakkan dan mengajak orang lain untuk melakukan apa yang dikehendaki atau apa yang menjadi tujuan dari perusahaan atau tujuan dari organisasi. Nah, di sini tujuan dari kepemimpinan itu dapat dikelompokkan menjadi 5 fungsi, yaitu membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik dalam lingkup kerja. Kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Artinya di sini kita membantu seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan itu membantu organisasi atau kelompok di mana dia berada untuk menentukan atau menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harus dilaksanakan oleh orang lain atau dalam artian di sini bawahannya. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Nah, di sini bagaimana seorang pemimpin atau yang mempunyai jiwa kepemimpinan itu harus mengelola dan mengorganisasikan orang-orang yang ada dalam kelompoknya itu. Yang keempat, yaitu mengambil keputusan bersama-sama dengan kelompok. Nah, artinya selain dia memutuskan sendiri, dia juga harus mempertimbangkan apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi acuan daripada kelompok-kelompok tempat dia memimpin. Nah, kelima, yaitu memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Nah, artinya di sini kelompok diberikan pengalaman, artinya diberi kebebasan untuk mengambil kebijakan, tapi harus melihat kejadian-kejadian terdahulu. Artinya sebelum mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan hal-hal yang telah kita lalui sebelum-sebelumnya, sehingga tidak terjadi pada saat kita melakukannya lagi. Demikianlah pemaparan singkat saya terkait dengan kepemimpinan, yang mana tugas ini adalah
saya jelaskan lagi sebagai syarat untuk mengikuti atau tugas dalam PLDP 3 yang diadakan oleh LPP Agro Nusantara Yogyakarta. Demikian pemaparan singkat saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam planter.